Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya ya. Tergantung kalian nontonnya kapan ini. Di pertemuan hari ini akan saya buatkan kalau pertemuan sebelumnya mungkin hanya perkenalan aja ya, seperti buka Word dan lain-lainnya. Nah, ini saya buatkan tutorialnya terkait materi PowerPoint. Buka Word tadi salah berarti. Terkait PowerPoint yang mungkin bisa kalian terapkan dalam keseharian kalian sebagai mahasiswa. Oke, yang pertama kita langsung buka aja dulu PowerPoint-nya. Di sini saya pakainya Microsoft PowerPoint 2021 kayaknya ya. Coba lihat dulu. Ini saya pakainya akun. Iya, saya pakai Microsoft Office PowerPoint yang 2021 ya. Nah, di sini nanti akan saya ajarkan terkait eh, fitur-fitur dasar dari Microsoft PowerPoint. Mungkin beberapa sudah paham paling ya. Nah, tidak berbeda jauh sama yang Microsoft Word. Kalian bisa buka file baru dengan melalui menu ini. Atau kalian bisa cari tema yang sudah ada punya orang lain ya. Selama PC kalian terhubung dengan internet. Education. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan coba belajar bikin PowerPoint-nya. Jadi kita tidak pakai punya orang lain, jadi kita bikin template kita sendiri. Mulainya tentu saja kita mulai dengan blank presentation. Nah, seperti ini tampilan awalnya ya. Ada judul, ada subtitle. Di sini untuk memulai template umumnya umumnya kita bisa pakai eh, desain bawaan kayak gini. Ini adalah template-template bawaan standar dari Microsoft PowerPoint. Nah, bagaimana cara bikinnya seperti ini? Untuk membuat sebuah template di PowerPoint, kalian bisa masuk ke menu ini, View terus Slide Master, ya. Nah, Slide Master ini adalah template yang ada di PowerPoint kalian ya. Jadi untuk membuat yang template-template yang seperti bawaannya tadi, itu lewatnya di Slide Master ini. Untuk ngeditnya bisa aja langsung contohnya. Yang halaman judul mana ya? Oke, kita coba isi ini. Oke, ini untuk yang halaman depan ini ya, judul dan oke, kita coba ganti format backgroundnya. Backgroundnya ini, nah untuk mengganti warna background, kita bukan masukkan gambar ya, kita ini pakai background. Kalau gambar itu bisa dipindah-pindahkan nantinya. Tapi kalau background sudah melekat dengan PowerPoint-nya. Ya bisa-bisa aja kita masukin gambar terus kita resize, tapi nanti itu bukan hitungannya background tapi insert gambar. Nah, untuk memberikan warna atau memberikan gambar kepada background itu kita bisa klik kanan, klik format background. Nanti muncul sidebar di sebelah kanan sini. Sekali lagi saya pakainya PowerPoint 2021. Nanti mungkin kalau ada perbedaan paling di menu animation aja kayaknya. Oke. Solid fill itu artinya warna utuh ya, warna utuh ya. Kalau gradient itu gradasi. Picture ini picture or texture. Texture itu artinya ya tekstur dari backgroundnya kita ini mau dibikin seperti apa, ada bawaannya atau kita bisa ambil gambar.
Nah, ambil gambarnya pun kalau versi 2019 ke atas itu kita bisa ambil gambar dari komputer dan bisa ambil gambar dari online ya, selama komputer kita terhubung dengan internet. Nah, kita coba yang internet aja kali ya. Online picture. Saya mau pakai backgroundnya ini enggak lama ya. Oke, paper texture. Jadi keywordnya di input dengan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, Creative Commons only ini kalau di checklist artinya gambar-gambar yang ada di sini bebas digunakan untuk keseharian ataupun jual beli boleh, transaksi boleh. Nah, ini adalah apa ya, semacam hak cipta gitu ya. Jadi kalau kita checklist gambar yang ada tadi itu boleh kita gunakan untuk transaksi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini sudah ketemu gambarnya. Nah, karena saya rasa ini terlalu hidup warnanya ya, saya akan kasih transparan dikit. Jadi backgroundnya tetap putih sebenarnya, tapi ada tekstur-teksturnya gitu ya. Oke. Nah, ini hanya muncul di halaman judul aja ya. Coba kita kasih close dulu ya ini slide masternya. Close. Nah, munculnya hanya di sini aja. Ketika kita buat PowerPoint baru, slide baru, itu nggak muncul nih. Kecuali kita pakai slide yang title tadi ya, judul tadi. Nah, caranya untuk menerapkan template atau backgroundnya tadi, kita terapkan apply to all si backgroundnya tadi. Jadi, semua backgroundnya akan menggunakan background yang sama dengan yang dimiliki di title. Seperti itu ya. Nah, tahapan pertama yaitu menginputkan atau merubah background adalah seperti itu caranya ya. Oke. Kedua, yaitu merubah teks. Ya, teksnya pun itu sebenarnya kita bisa rubah fontnya ya. Ini. Jadi ketika mulai PowerPoint kita langsung bisa mulai dengan yang baru gitu ya. Oke. Nah, semuanya berubah tuh. Oke, seperti itu. Tapi saya jarang merubah ini sih sebenarnya. Oke. Tujuannya apa? Jadi kita tidak perlu setting-setting lagi dari awal gitu ya. Nah, ini untuk cara ganti headingnya. Sorry, ganti teksnya ya. Oke, sebenarnya kita ini sudah bikin eh, template ya. Sebenarnya sudah bisa dihitung hitung bikin template karena kita sudah bikin si ganti backgroundnya ataupun kita mau kasih teks khusus misalkan kita kasih logo ya. Kita kasih logo apa bagus nih? Ya logo FARB ya. Oke, kita ambil yang ini. Kita pakai shift. Ini kalau kita nggak pakai shift, bentuknya jadi nggak simetris ini ya. Kalau pakai shift itu nanti bentuknya jadi simetris ukurannya ya. Jadi di hold si menunya tadi. Shape fill. Ah, sekalian aja. Tadi untuk menambahkan kotak ini, sorry objek ini, itu klik aja insert terus pilih shape ya. Untuk diisi tampilnya seperti apa. Untuk merubah warnanya, kita klik shape fill, isinya warnanya. Kalau garis luarnya pakai shape outline. Kalau nggak mau pakai garis ya nggak apa-apa nih, no outline. Oke.
Nah, agar rapi, saya pengen si kotaknya ini eh, di-cut gitu ya, potong. Cara potongnya saya bikin kotak biru, terus coba saya lihat di menu merge subtract. Nah, itu kan jadi deh. Padahal saya belum ukur nih logo HKRB seberapa. Nah, karena kita mau bikin template-nya, kita buat dia logonya, picture dari device ini. Di manakah logo? Ah, ini dia. Oke. Nah, perbedaannya antara insert gambar dan background. Ini kan insert gambar nih. Gambarnya itu kita bisa geser-geser. Kalau background, kita klik itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Itu perbedaan antara background dan si apa tadi nih? Insert picture ya. Oke, itu aja dah. Oke, taruh di sini kita grup aja mungkin biar dia mindahnya bareng-bareng. Oke, aman. Nah, harusnya di file kita ini hanya muncul di halaman ini aja ya. Kalau misalnya kita pengen dia muncul di halaman yang lain, tinggal kita paste aja kayak gini. Ya. Nah, muncul semua sekarang tuh, ya. Kita balik ke template-nya ya. Nah, ini template-nya tadi. Tuh. Oke, ini untuk judul. Misalnya kita kasih halaman judul Lukman Riza. Nah, terus biasanya kan kita isi PowerPoint itu untuk ini kan template judul. Terus kita kasih slide selanjutnya yaitu yang kayak gini. Nah, kalau bawaannya kan numpuk nih, kayak gini nih. Kita bisa rubah nih di menu slide master tadi. Khususnya di bagian yang sini ya. Nah, ini dia. Kita geser ke sini. Tujuannya apa kita ganti di master? Agar nanti tidak setting-setting terus. Bisa aja sebenarnya kita tadi eh, di sini kita ganti kayak gini ya. Kita kecilin, terus nanti pas kita tambahin lagi slide baru, kita kecilin lagi. Nah, seperti itu bisa. Tapi kalau kita editnya di master, maka dia otomatis seluruh file selama dalam PowerPoint ini akan berubah secara otomatis gitu. Tujuan dari slide master seperti itu. Nah, sini kita bisa atur dia rata kanan sebenarnya di sini ya. Nih, ini masih rata kiri nih. Kita atur rata kanan. Misalnya ini judul judul slide 2. Nah, ini kan kita atur sebelah kanan. Ketika kita bikin slide baru, itu dari kiri lagi karena kita settingnya di halaman filenya ini. Beda ceritanya kalau kita buatnya, ini ya saya cobakan lagi. Ini masih dari rata kiri nih. Buat lagi dari kiri lagi nih. Nah, beda ceritanya kalau kita settingnya itu di menu master. Kalau kita di slide master kita setting, ini ya, kayak gini. Kita kasih rata kiri, harusnya ya, harusnya seluruh file di menu file tadi, kalau bikin file itu langsung otomatis jadi rata kanan. Nah, seperti ini. Jadi itu ya tuh perbedaannya antara kita ngedit di sini sama kita ngedit di master. Seperti itu. Oke, untuk tadi sudah ada ganti background, menambahkan gambar, ganti teksnya otomatis paham ya. Nah, ini untuk teksnya gampang aja nih kayaknya. Sebenarnya untuk PowerPoint itu nggak ada yang susah ya. Selanjutnya untuk teksnya, kita akan belajar bikin animasi ya.
Animasi yang bisa dipakai dari 2013 mungkin atau 2010 sampai di Microsoft PowerPoint yang 365 ya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Oke. Dalam slide ini itu kita bisa nambahkan animasi ya dan juga transisi. Perbedaannya adalah ya, kalau animasi itu adalah gerakan objeknya ini di slide tersebut ya. Jadi di slide ini aja ya. Jadi dia muncul, nah kayak gitu, atau dia wheel berputar, ataupun yang lainnya kayak gini ya. Dia animasinya masuk kayak gitu, animasi keluar juga bisa. Nah, seperti itu. Ini sebutannya animasi. Sedangkan transisi adalah perpindahan dari slide sebelumnya ke slide selanjutnya. Gitu ya. Kalau animasi itu hanya menggunakan satu slide, tapi kalau transisi itu perpindahan antara slide satu ke slide selanjutnya seperti itu ya. Nah, untuk versi 2019 ke atas itu ada namanya Morph yang lagi trending ya. Ini animasi Morph. Nah, ada juga animasi transisi yang lain-lainnya bisa diklik aja dicoba satu. Misal dirasa kecepatan bisa diganti durasinya atau diberi sound bahkan. Jadi saat transisi ada suara itu bisa. Contohnya kita beri transisi push. Nih. Oke. Terus ini tadi kita kasih animasi nggak ya tadi yang ini? Untuk melihat ada animasinya, kalian bisa aktifkan animation panel. Terus lihat di sebelah kanan. Nah, teks pertama, poin pertama itu muncul nih saat diklik ya, start on click. Poin kedua muncul start on click. Jadi, misalkan saya klik nih. Tuh, udah muncul semua nih. Oh, ini kan animasi keluar ya. Nah, saat saya klik di mouse ini, sep, itu keluar. Nah, seperti itu. Itu animasi on click. Bisa kita rubah juga animasinya menjadi otomatis setelah misalnya nih after previews. Jadi yang kedua dan ketiga ini akan langsung keluar setelah saya klik satu kali aja di slide yang pertama ya. Contohnya poin pertama saya cukup klik sekali aja. Nanti yang kedua dan ketiga akan mengikuti karena tadi menunya kita ganti start after previews. Jadi animasinya dimulai setelah animasi yang sebelumnya kayak gitu ya. Kalau with ya berarti barengan ya. Kalau with previews ini bahasa Inggris sederhana aja. Nah, semuanya barengan kayak gitu. Jadi ada start on click yaitu saat diklik, ada juga animasi yang mulai ketika sebelum bersamaan dengan yang sebelumnya dan yang ketiga adalah setelah uh, animasi yang sebelumnya. Kita juga bisa atur timing dan selanjutnya ya. Itu untuk animasi. Nah, kita lihat untuk transisi. Tadi kita kasih transisi push ya. Nah, ini halaman pertama. Kita pindah ke halaman kedua. Nanti animasinya kayak gitu. Transisinya kayak gitu ya. Itu untuk menambahkan transisi dan animasi di PowerPoint. Paham ya? Selanjutnya saya akan contohkan. Anggaplah saya tidak punya ini ya, tidak punya slide master ya, mana tadi slide master? Slide master. Oke, kita buat file baru aja deh. Ini ya. Saya akan buatkan materi tentang eh, animasi untuk transisi, sorry, untuk yang bisa digunakan Microsoft PowerPoint 2019 ke atas. Sekali lagi untuk 2019 ke atas. Hal yang pertama saya coba lakukan adalah saya ganti dulu backgroundnya. Ini saya delete aja, saya nggak suka pakai bawaannya biasanya. Saya tidak menggunakan
slide master nih ya. Ini manual aja. Oke, kita ambil dari online tadi, bisa paper, tekstur, tekstur kertas gitu ya. Tuh. Mana nih? Oke ini. Oh ya jangan lupa hari Rabu nanti foto ya. Jadi foto sama Mas Anggi di studio. Jamnya nanti diinfokan di grup. Katanya. Nah, ini saya sudah ada background kayak gini. Biar backgroundnya dipakai di seluruh slide, saya klik apply to all. Nah, saya mau bikin halaman judul, biasanya saya tambahkan teks dulu. Saya sukanya font Poppins karena ada variasinya, tebal, tipis, dan lain-lainnya ya. Ini mana Poppins nih? Ini ya, Poppins itu ada tebal, ada extra bold, tipis, dan lain-lain. Jadi dengan satu font ini saya bisa banyak variasi kayak gitu ya. Biasanya untuk judul saya kasih yang tebal, saya letakkan di sebelah kanan, ya. Materi, PowerPoint, dari PowerPoint. Terus saya kasih nama, misalkan ganti tidak yang tebal sekarang, makanya Poppins yang tipis-tipis saja. Kok nggak ke scroll? Pakai yang like aja kali. Terus size-nya dikurangi, kasih nama. Lukman Reza. Oke, saya buat biar rata dengan ini. Caranya, agar teks bawah dan teks atas ini sama-sama rata, kita klik keduanya, pakai shift ya. Jadi klik ini, terus klik tahan shift di keyboard. Nah, pencet titik. Terus kita cari shape format. Ini ada align, ada rata kiri, terus rata tengah, rata kanan, dan seterusnya ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Oke, saya sudah ada teks kayak gini. Biar nggak sepi-sepi banget, saya kasih tadi objek ya. Mana ya? Nah, ini ya. Set, 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 set. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, saya coba masukkan logonya dulu. Biar, aduh, biar logonya itu eh, sesuai ukurannya ya. Jangan lupa pencet shift ya kalau mau resize objek biar ukurannya tetap simetris ya, nggak lonjong. Mouse-nya susah nih. Oke, oke, ini harusnya backgroundnya warnanya putih ya. Baca kayaknya. Nah, ini saya ganti warna putih backgroundnya. Set, outline-nya nggak usah. Terus si kotaknya ini saya hapusin. Caranya mirip shape substrak. Ah, malah kehapus juga. Ini beberapa kasus memang sering terjadi gini ya teman-teman. Yang di-cut itu kadang tidak sesuai dengan yang kita pengen. Nah tuh. Atau saya harus klik ini dulu baru ini. Nah iya, berarti klik dulu putihnya, baru klik birunya.
Nah, ini saya punya logo AKRB beserta backgroundnya. Saya grup, saya taruh di sini aja kali ya. Duh, sorry. Nah, contohnya kayak gini. Materi PowerPoint, ada teks, ada judul, terus ada logo. Nah, saya akan coba bikin animasi sederhana pakai morph ya. Kita tambahkan kotak dulu. Diikutin aja dulu ya, nanti bisa dicoba. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Seperti itu. Nah, ini warnanya saya ambil dari ini aja ya. Warna logo. Oke, nggak usah pakai outline. Terus saya taruh dia di paling belakang. Caranya ini ada send backward, send to back. Nah, ini kan nggak bagus kayak gini ya. Nah, kita ganti ini menjadi warna putih biar lebih bagus. Oke, tujuannya apa? Saya bikin gini. Kita copy ya. Ini slide-nya kita copy. Anggaplah ini sudah jadi ya. Jadi ada background, tapi di belakangnya tetap ada ini nih, ada background kertas. Di sini ada background kertas pertama. Saya tutupi pakai kotak biru. Ada logo AKRB. Di sini ada teksnya warna putih. Nah, kita copy slide satu ini, Ctrl C, Ctrl V. Terus yang biru tadi ini saya klik, terus saya pencet Shift di keyboard, saya geser ke kiri. Tujuannya apa? Biar dia nggak miring-miring ya. Saya keluarkan dari kotak pertama, terus itu telah kan pertama, terus logo AKRB-nya ini saya pindahin ke atas dan saya kecilin ya. Set. Duh. Nah, ini saya ganti jadi warna hitam ya. Dan ini saya pindahkan ke atas. Set. Ini saya pindahkan ke sini. Kan nanti teksnya diganti ya ini. Contoh. Nah, terakhir adalah saya beri transisi more. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah slide pertama yang tentu saja tidak dikasih efek. Terus kita pindah ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Ya, lumayan lah ya. Nah, tujuan dari transisi morph ini adalah untuk membuat animasi dari slide pertama ke slide selanjutnya berdasarkan objek yang digunakan. Nah, misalkan contohnya tadi di sini slide yang ini kan birunya di sini. Nah, selanjutnya adalah birunya saya geser keluar. Jadi dia nanti akan ada sebuah animasi pergerakan dari tengah tadi, tengah dari tengah sini berjalan ke sini gitu ya. Termasuk dengan logonya juga. Logonya tadi yang sebelumnya di bawah jadi naik ke atas. Ya, karena kita pindahkan. Itulah tujuan tadi kenapa saya bikin slide keduanya dimulai dengan copy bukan dibuat dari slide baru. Nah, seperti ini eh, tutorialnya, pembuatan dari animasi sederhana saja. Yang penting kalian bisa buat satu slide master udah cukup. Nah, untuk tugasnya, ada tugas dong. Tugas PPT. Biar kalian, biar saya tahu kalian nonton apa enggak gitu. Pertama, buatkan sebuah slide master atau template PowerPoint, template versi kalian masing-masing ya. Jadi sesuai suka-suka kalian aja. Tidak harus pakai logo AKRB, enggak, bebas-bebas aja. Oke. Yang kedua,
tambahkan animasi dan transisi. Tidak harus more, kalau more lebih bagus gitu ya. Animasi yang digunakan itu harus menggunakan yang start with click. Jadi mulainya ketika diklik. Ada juga yang dimulainya dengan start after previews gitu ya. Previews. Salah nggak tulisannya? Nah itu. Previews. Cukup ini aja. Terus nanti kalian bisa kirim ke email saya di lukmanreza4 lukmanreza@agrw.ac.id. Seperti itu, jangan lupa disimpan. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.